tapi jangan cepet-cepet gitu loh. Sempurnakan supaya nggak balik. Karena memang 1 minggu kesempatanmu hanya 1 kali, itu sudah banyak ya. Karena kalau kamu sudah, ini karena research method gitu ya, dikasih privilege 1 minggu 1 kali. Kalau sudah TA 2 minggu 1 kali aja. Kalau kamu salahnya itu terlalu minor, saya pernah punya bimbingan dia yang salahnya itu minor terus, selesai research method tuh sampai beberapa bulan, itu masih bab 3. Nah, padahal research method ini kan sampai bab 3. Nah, sampai selesai itu, saya sendiri juga agak marah gitu, saya merasa sia-sia. Masa bimbingan loh, sudah berapa kali bimbingan nih kok bab 3-nya kok ini ya, kok rasanya yang saya sebutkan itu ya terjadi lagi gitu ya salahnya. Cuma dibetulin sedikit, seolah-olah dia nggak baca seluruhnya. Padahal kadang kan kita komen tuh di satu bagian, tapi kesalahan yang sama itu ada di satu buku gitu kan. Nah, kamu cari sendiri dong yang lainnya, masa harus saya tandain semua. Nah, itu ada sempat semacam itu, sampai menjelang akhirnya itu agak cepet-cepet dan saya sebenarnya nggak merestui maju. Tapi pembimbing yang satunya lumayan merestui gitu. Jadi terus akhirnya saya ikut, tapi ternyata benar gitu ya, setelah maju sidang revisinya jadi tidak karuan banyaknya. Nah itu juga karena apa? Karena menurut saya dia setiap kali mengerjakannya itu cepet-cepet sih. Padahal kan mestinya ada waktu 2 minggu membetulkan, kan kamu bisa baca pelan-pelan gitu ya. Oh, soalnya ini Bu, beda waktu sama Bu Elisa itu beda pola Bu, bukan Jumat. Bu Elisa Senin. Iya. Makanya saya agak kaget, apa emang Jumat itu Bu Elisa Senin? Itu makanya ya, agak. mungkin Bu Elisa Jumat ada acara ya sehingga diganti Senin terus ya. Oh, ya gitu. Tapi intinya tetap seminggu sekali sih. Oh ya, baik Bu. Itu aja, saya penasaran itu kenapa kayak gitu. Ya, makasih Bu. Bu, saya mau bertanya Bu. Untuk konsultasi per minggu ini apakah masih ada saat minggu UTS Bu? Ya ada. Ada. Tetap hari Jumat. Kalau yang ya tetap hari apapun yang dosennya minta ya. Jadi defaultnya Jumat. Kecuali dosennya ada request permintaan tertentu gitu ya. Defaultnya nggak usah janjian. Seperti saya itu Jumat tanpa janjian misalnya ya. Tapi kalau ada dosen yang request, mungkin dia pelupa gitu ya, minta ngisi web konsultasi atau minta ini itu, nah itu silakan diatur sendiri. Kalau ada dosen yang minta hari lain juga silakan diikuti. Tapi intinya seminggu sekali sih. Walaupun misalnya kamu reply lagi itu mungkin nggak dibaca. Oke, makasih. Oke, ada lagi. Seharusnya masih ada 3 Jumat ya. Jumat ini dan 2 Jumat depan. Kalau yang Senin ya ada 3 Senin lagi ya. Senin depan, 2 Senin depan dan 1 Senin lagi sebelum masa pengumpulannya kan Selasa. Loh, Rifki, tadi kamu tanya ini apa, memilih dosen pembimbing 2 itu kan berarti reviewernya sudah setuju semua dong? Belum, maksud saya bingungnya ini Bu, milihnya harus sudah disetujui kan baru ya iyalah. saya kira sekaligus pas kita udah perbaikin. Loh, enggak, reviewer itu kalau sudah setuju baru akan menyatakan ya atau tidak mau membimbing kan. Oh, jadi kalau misalkan dua-duanya misalkan setuju gitu baru kita milih salah satu gitu Bu?
Iya, kalau yang setuju satu ya pilih yang setuju aja ya. Oh iya iya iya. Nah, kalau dua-duanya tidak setuju, kamu email ketua jurusan atau korprok. Kalau Infor ya Pak Joko, kalau SIB Bu Diani, kalau MM ke Pak Hendra. Email menyatakan ini. Biasanya nanti kamu akan disuruh cari pembimbing kedua sendiri. Oh. Tapi Jadi nggak perlu kamu pakai reviewer lagi, Bu? Enggak, cuma kamu harus, maksudnya harus minta persetujuan dosen pembimbing keduanya, mau nggak jadi dosen pembimbing kedua kamu. Kalau mau nanti ya udah langsung itu dosennya. Nah, untuk dosen pembimbing sendiri kan pasti kan sesuai bidangnya, Bu nih. Untuk Bu Elisa sendiri kan bidang informasi manajemen apa sih? Ya itu. Terus Bu Susana juga keahliannya di bidang yang sama. Sedangkan saya kan pembuatannya berbasis website. Nah, kebetulan yang berbasis website ini website itu Bu Elisa ya bisa lah. Oh, bisa. Soalnya di cantumannya itu. Nah, maksudnya website itu kan cuma tool. Iya sih. Iya. Cuman saya kira sesuai dengan yang waktu itu intinya di website. Kan bukan di websitenya. Web developernya itu loh, Bu. Maksudnya. Saya kira harus sesuai dengan. Selain itu, dosen pembimbing itu biasanya lebih ke arah konseptual, bukan ke arah misalnya programming webnya. Kalau error, tanya dosen pembimbing, bukan itu sih. Enggak, maksudnya karena bidang keahlian gitu loh, Bu. Maksud saya. Oh iya, tapi website itu kan intinya judul kamu apa? Sistem informasi atau semacam itu ya? Penjadwalan pegawai. Oke, penjadwalan. Nah, penjadwalan ya intinya di penjadwalannya. Cuma kebetulan penjadwalanmu itu toolnya, softwarenya pakai website. Iya, jadi website itu permasalahan. Tidak ada permasalahan kalaupun saya dapat dosen pembimbing kedua itu Bu Susana ya, Bu? Iya, nggak masalah sih. Emang siapa yang keahliannya website? Pak Miftah itu enggak lah, bukan gitu. Soalnya tulis web developer, jadi saya kira salah satu keahliannya di bidang website. Oh, Pak Miftah nulisnya gitu. Ada kok, Bu, di ininya. Terus juga saya pernah diajarin ini kan waktu ngambil salah satu mata kuliah Pak Miftah itu tentang web. Enggak. Kalau web menurut saya nggak usah cari siapa yang ahli ya, karena sama juga dengan ini kalau kamu pakai apps jadi Android atau Swift atau apa, nggak usah cari siapa yang ahli itu karena itu cuma tool. Jadi pembuatan gamenya itu nanti di apps gitu ya. Nah, yang penting siapa yang ahli gamenya, bukan siapa yang ahli apps-nya ya. Yang ahli apps-nya soal apps itu kan cuma tool, sehingga teknologinya ya cari sendiri lah ya. Tapi konsep gamenya itu yang harus kuat. Nah, kalau judulmu kan penjadwalan, konsep penjadwalannya itu dosennya harus nangkep. Karena kalau enggak, nah ini saya sempat mengamati ya, kalian memilih calon doping itu gimana ya? Sempat saya amati beberapa itu kok nggak sesuai bidang keahlian dan mungkin nggak tahu dosennya kok menerima juga. Karena saya pernah menguji dan nggak lulus ya. Karena pada akhirnya kebetulan dua pengujinya ini ahli di bidang itu. Dan maksudnya yang satu memang saya kompetensinya bukan bidang itu, tapi saya dulu ngerti bidang itu dan pernah membuat. Nah, terus yang satunya keahliannya bidang itu. Pembimbingnya dua-duanya enggak lulus loh. Karena salah semua jadinya. Walaupun sempat pembimbingnya bilang sebenarnya dia juga sempat menyarankan itu, tapi karena bukan kompetensinya agak pede waktu anaknya agak ngotot gitu ya.
Anaknya ngotot bahwa yang dibikin ini karena dosennya mungkin kompetensinya baik. Jadi enggak kompetensinya yang bukan ke arah itu, jadi dia agak nggak pede juga untuk ngotot gitu. oh Sehingga dia mengizinkan aja deh gitu. Nah, waktu di sidang itu baru kesannya itu sampai ini ya, merubahnya itu dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 gitu ya, sampai desain. Jadi bayangkan kamu sudah buat website, sekarang ER-mu itu disuruh ganti semua. Itu kan sama seperti buat dari pertama ya. Iya, jadi kayak sia-sia gitu loh. Nah, itu kita juga ngomong ya gimana ya, salahnya siapa ya? Ya salah semua gitu. Termasuk kamu sendiri dari awal, kenapa kok gini gitu ya. Kenapa kok pilih pembimbingmu seperti ini. Terus memang waktu itu kenapa kok sempat reviewernya menolak itu karena juga dari awal juga waktu diberi masukan, anak ini juga agak terlalu ngotot dan salah gitu. Itu sempat terbaca sih di ini ya, di laporan bukan di sheet-nya itu, sheet-nya pengajuan proposal. Itu saya sendiri sempat baca, wah ini kok rame gitu ya, karena reviewernya nulisnya panjang sekali. Tempat saya tanya, ya terpaksa ditulis di sana karena anaknya tetap kekeh gitu ya untuk mengerjakan ini walaupun sudah diberitahu harusnya enggak ini. Terus akhirnya itu ini semua karena seperti itu ya. Jadi kita itu bukan berharap ini ya, bukan berharap Anda yes semua walaupun nggak ngerti ya, tapi yang masuk akal gitu ya. Kalau memang kamu punya argumen, sampaikan. Argumenmu itu ya didukung ilmu gitu loh. Jadi bukan, kalau menurut saya nggak gitu Bu. Jadi bukan gitu ngototnya ya. Sambil tunjukin, Bu, kalau yang versinya Ibu itu ya benar, tapi di tempat saya tuh saya nemu buku lain tuh yang versinya gini gitu. Seperti yang saya tulis di proposal. Nah, itu mungkin saya bisa, oh iya ya ada lagi ya yang kayak gini, ya udah nggak apa. Jadi rela gitu ya. Tapi kalau argumen saya, terus argumen reviewer satunya itu sama, menyoroti masalah yang sama, terus kamu ngotot, menurut saya nggak perlu dibuat itu menurut saya lah. Itu menurut kami jadinya, wah ini baru proposal loh. Bayangin nanti mau bimbingan 7 bab, saya males gitu ya. Punya bimbingan seperti ini. Jadi ya saya pasti tidak aja. Nah, tapi ya itu akibatnya waktu sidang, ya kebetulan reviewernya saya jadi pengujinya gitu. Dan saya address lagi semuanya itu. Dan saya tunggu jawabannya. Ya saya masih nggak nemu itu jawabannya di buku dia. Ya itu sampai sekarang belum maju ulang. Karena ya saya bayangkan nggak cukup ya 2-3 bulan untuk membetulkan itu. Jadi percuma juga kalau diizinkan maju, tapi ya itu dari awal salah semua. Nah itu sebabnya lebih baik kamu punya pembimbing yang sesuai kompetensi. Jangan khawatir soal skrip di awal. Ya bukan jangan khawatir sih ya, cuma strik di awal itu mungkin lebih baik ya daripada maju terus betulkan ulang semua ya. Oh. Untuk reviewer berarti reviewer ini milih ini sendiri ya Bu, yang menurut mereka menarik, apa bukan ditunjuk sama ini Kajur? Oh enggak, reviewer itu ditunjuk. Oh ditunjuk oleh kepala lab. Ditunjuknya itu kamu ini komen untuk apa sih proposal dengan judul ini atau gitu kayak gitu Bu? Iya. Oh, soalnya kebetulan ini Bu Susana sama Pak Miftah ini yang saya email buat jadi pembimbing 1 tapi ditolak. Jadi bisanya jadi pembimbing 2. Saya kira
Saya kira emang milih sendiri karena Oh, dulu saya enggak. Mungkin kebetulan aja itu. kebetulannya unik sekali, dua-duanya ini soalnya. Enggak kok, kebetulan aja sih. Oh, Ya nanti kamu tinggal pilih kalau mereka setuju. Karena cuma ya ada juga kasus, yaitu tadi ya seperti saya sebutkan, setelah review beberapa kali, kadang reviewer itu nggak langsung nulis komen, tapi ngobrol dulu sama calon pembimbing, ini kamu buat ini gimana gitu ya. Terus baru kita nuliskan komen. Nah, kadang-kadang bisa juga reviewer itu karena ya udah nggak sepaham, ada banyak sih kalau yang sudah nggak sepaham begitu sampai mundur jadi reviewer tuh ekstrimnya ya, ekstrimnya seperti itu jarang sekali, tapi ya kayaknya pernah gitu ya. Jadi itu kontak ke kalebnya, tapi intinya kami nggak memilih kok, dari awal memang ditunjuk untuk mereview. Ya karena hari ini sebenarnya konsul masing-masing, jadi saya tahu memang ada gangguan ya. Jadi saya kira karena kan kasusnya masing-masing ya. Nah, kalau yang bisa menyampaikan ya sampaikan aja di sini. Kalau misalnya yang ada gangguan sampai harus out ya nanti bisa konsulnya lewat hangout-nya aja. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan? Ini sih mau tanya. Ya. Untuk melihat apa persetujuan dari refer 1 atau refer 2 itu dari betul dari link ini, Bu? Gimana melihat apanya? Persetujuan reviewer 1 sama reviewer 2. Oh, di sheet-nya pengajuan proposal kan? Itu kayaknya ada linknya bukan sih di email? Sorry, di slide yang pertama. Bentar, saya coba buka. Di slide. Slide yang pertama saya ingat saya. Bentar ya. Internet ini bisa sebulan tuh. Jadi lebih baik Anda mulai siap-siap plan B. Oh ya, di slide itu kan ada tulisannya ya, check the detail of proposal submission. Bentar, saya sambil share screen aja. Biar kelihatan ya. Di halaman berapa ini? 60 ya. Nah, ini kan ada
Sama ini tanya apa namanya? Untuk dosbing 2 itu pilih sendiri apa ditunjuk? Soalnya saya Nah, kamu lihat di kalau link yang mengacu ke sini, saya baru bentar, kasih. dengarkan dulu. Ini kan sudah ada lengkap, termasuk memilih dosbing 2-nya. Nah, ini sudah dibaca. Nah, Google Form-nya, linknya ada di sini Mana ya. Bu, soalnya putus-putus Bu. Kalau kamu sudah mengacu ke sini, ini kan prosedurnya lengkap sampai memilih dosbing 2. Jadi di sini kan ada Maaf, Bu. linknya form. Sinyalnya Ya. putus-putus. Sebentar. Tuh, Sinyal saya, ini Kak. lagi trouble Bu. Telkom. Sinyal saya atau sinyalmu ya? Yang lain bisa dengar suara saya selain Purnomo? Saya bisa dengar. Bisa kok, Bu, Bisa. jelas. Oke. Intinya Purnomo harus cek di sini ya. Ini sudah ada semua link segala macam ya, termasuk cara pemilihan dosen. Saya chatkan aja. Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi. Aku Nah, saya mau tanya, ya, untuk misalkan seperti yang pengajuan proposal itu, saya kan di komen. Nah itu kalau saya langsung balas di situ, apakah nggak apa-apa ya? nggak apa, tapi sebaiknya kamu, jadi gini, kalau ada komen dari reviewer, sebaiknya ngomong sama pembimbing. Oh iya, Ya, tapi maksudnya kamu siapkan dulu. iya. Maksud saya itu nanti setelah saya konsultasi ke pembimbing saya, terus, kan solusinya ada, nanti saya email kan atau langsung komen gitu. Oh, kamu bisa email juga sih ke reviewernya. Oh, baik. Bisa komen, bisa. Tapi kalau komen saya takutnya malah nggak terbaca ya. Lebih baik, karena reviewer tuh kan kadang itu mereview banyak. Iya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Ya, ada lagi. Ini saya stop share ya. Ini berarti kita pas UTS cuma kumpulkan itunya toh, Bu, ya. Pas UTS. Ya, waktu sebenarnya nggak ngumpulkan apa-apa sih. Karena kita benar-benar lihat dari sheet itu, sheet pengajuan proposal. Jadi di sini. Tapi kalau ada hal yang akan dikumpulkan akan saya email deh. Sebenarnya saya belum rundingan dengan tim. Cuma biasanya kita akan menilai langsung proposalmu yang aktif, ya. Ini saya ingin bertanya, kan kalau ini link pengumpulan yang proposal final di mana Ibu ya? Di prosedurnya itu proposal atau gimana? Sudah saya ubah kok ininya. Tapi Yang di kalau yang ULS? sudah terlanjur, ya kalau yang sudah terlanjur nggak apa. Jadi sempat saya ubah formnya. Soalnya kan saya kan dapat PDF yang semester lalu, takutnya linknya beda. Nah, PDF semester lalu. PDF-nya apa? Itu PDF pengumpulan itu kan yang prosedur pengajuan proposal. Sama kok PDF-nya. Oh sama ya? Oh Itu ya. berlaku sejak Januari 2021. Oh ya, terima kasih. Ya, itu masih ada di drive untuk mahasiswa ya. Jadi kalau, dan linknya ada di slide. Berarti link pengumpulannya di sana Ibu ya? Proposalnya? Ya, sesuai itu. Sesuai yang ada di sana. Oke, terima kasih.
semua prosedurnya seperti tadi saya bilang ke Purnomo, semua prosedurnya ada di sana, termasuk sampai pemilihan doping. Bu, ini apa sih namanya? Kita pas konsul hari Jumat itu kan ada yang Zoom sesuai permintaan, ada yang email aja. Ya. Nah, Mm-mm. ini saya mau konsul soalnya ada kayak di pengajuan proposal TA yang di link itu sama komen di proposalnya itu ada yang nggak ada, Bu. Jadi di apa di linknya itu ada komen dari Ibu Susana itu batasan lunak dan batasan kerasnya apa, tapi di komen itu tidak ada kayak gitu. Makanya saya mau nanya, nah itu Bentar, harus maksudnya saya apa? Bentar, saya nggak nangkep. Adanya di mana, nggak ada di mana? jadi di komen ini apa namanya proposal di di Word-nya itu di file Word-nya Mm-mm. dikomenkan Bu revisi kayak gimana. Nah, terus di link yang Ibu kasih itu kan itu pengajuan proposal TA. Di situ ada komen yang sama kayak yang ada di proposal saya yang dikomen sama Bu Susana. Nah, bedanya cuma satu doang, Bu. Perbedaannya itu ada di sini ada tambahan kayak batasan lunak atau batasan keras perlu dijelaskan di gambaran sistem kayak gitu. Oh, ya kalau menurut saya sih Misalnya, diikutin semua. iya. Nah, itu makanya kalau saya mau konsul gitu, soalnya kalau kemarin kan bisa langsung join aja. Nah, ini harus saya ini dulu email dulu untuk Jumat, sesi Jumat besok atau saya bisa langsung Dah. join kayak gitu. Konsulnya sama siapa? Konsulnya sama pembimbing loh, sama reviewer nggak perlu konsul. Nggak perlu, jadi email aja, Bu. Nggak email juga. Emailnya itu hanya begini. Jadi reviewer itu kan cuma nyarankan. Betulkan proposalmu bersama pembimbing. Nggak sama reviewer loh ya. Jadi mestinya kamu nggak ketemu reviewer. Nggak perlu email reviewer. Kamu cuma perlu email reviewer itu waktu begini. Setelah janjian sama pembimbing, oke, proposal dirubah ya. Setelah dirubah, terus kemudian sampai fix. Setelah fix baru kamu kasih tahu reviewer, Bu, proposal saya sudah berubah. Silakan direview ulang. Sudah. Jadi kamu nggak boleh tanya-tanya ke reviewer. Soalnya batasan ya itu kamu tanya pembimbingmu. Apa maksud Ibu Susana ini? Kasih kabarnya itu loh, Bu. Soalnya ini kan tidak ada di bagian komen di proposal. Tapi pembimbingmu kan bisa lihat proposalmu. Iya, maksudnya ketika kita itu apa reviewernya tahu kalau kita udah menambahkan itu gimana? Soalnya kalau di gini, sebentar. Ya itu tadi kan kamu perbaiki proposalnya sama pembimbing kan? Sampai fix kan? Setelah fix kamu tinggal email reviewernya. Proposal sudah dibetulkan, silakan dicek ulang. Oh, berarti kita email kan, Bu? Soalnya kalau sebelumnya kan kayak Pak Miftah gitu, saya sesuai dengan komennya saya perbaiki, terus ada jawaban, oke gitu. Kemarin kan saya sudah email ke semua bahwa kamu harus menginfokan kalau sudah fix. Iya, kalau sudah revisi. Iya, maksudnya info soalnya waktu mau infokan lewat email katanya komen aja di ini. Nah, oh ya itu Pak Miftah. Nah, komen aja kan. Aturan standar saya memberitahu. Makanya nggak ada di komen proposalnya, tapi salah satu yang harus diperbaiki. Berarti saya harus email kalau sudah selesai dengan dosen pembimbing ya, Bu, kalau sudah fix semua. Iya, mestinya sama Pak Miftah ya kamu beritahu juga. Saya kok nggak yakin Pak Miftah tiap hari bukain
Ya nggak tahu sih kalau Pak Miftah reviewer kamu jarang, sendiri Bu. satu orang aja ya. Jarang juga, Kalau Bu. saya takut kelolosan kalau caranya kayak gitu. Cuman Misalnya, kebetulan aja masih aktif waktu itu. iya, soalnya kan kalau kamu komen itu saya nggak tahu loh. Maksudnya nggak ada tanda-tandanya. Berarti supaya saya tahu, berarti kan saya harus bukain setiap yang pernah saya review gitu ya. Iya. Oke, Bu. Takutnya kelolosan sih. Saya aja nggak inget anak bimbing saya siapa aja. Jadi kalau ada yang lalu itu ada orang tua yang marah-marah kok nggak diperhatiin. Dan saya aja lupa kalau dia bimbingan saya. Maksudnya Iya. saya akan ingat kalau yang sering ketemu ya, sering tanya bimbingan. Nah kalau sudah setahun nggak bimbingan, saya kira juga bukan bimbingan saya. Jadi ya lebih baik komunikasi aja sih. Ya, berarti lagi beruntung. Cuma kamu nggak perlu nggak perlu kontak reviewer untuk nanya maksudnya apa. Jadi kok nggak ngerti maksudnya reviewernya, itu tugasnya dosen pembimbingmu. Kamu konsulnya sama pembimbing. Oke, Bu. Terima kasih. Yang lalu juga ada satu proposal. Bukan saya sih. Kebetulan ini dulu bimbingan saya, tapi nggak selesai sehingga ganti judul. Lalu kemudian diganti, dia ganti pembimbing ya, ganti pembimbing lain. Kebetulan kok reviewernya nggak sengaja saya. Nah itu sempat juga kok masih mirip sama judul lama, lalu kita menanyakannya ke siapa, bukan ke mahasiswanya, ke pembimbing. Jadi pembimbing itu harus ngerti tentang Anda. Jadi pembimbing Anda sama Anda itu satu paket. Kami seharusnya nggak langsung kontak Anda juga. Jadi kami kalau merasa ada yang nggak pas, kita akan cross check ke pembimbing. Kecuali kalau sudah jelas ya. Kalau sudah jelas biasanya kita langsung komen ya, langsung komen. Tapi kalau yang kita masih ragu-ragu gitu, biasanya kita akan kontak pembimbing. Kalau ada masalah yang berat juga kita ke pembimbingnya dulu, nggak langsung ke mahasiswanya. Oke, ada lagi. Bu, ini saya cuma ingin tahu. Kasusnya anak yang ngulang judul itu biasanya gara-gara apa ya? Apakah mereka nggak pernah konsul atau gimana? Oh iya, kan aturannya begini. Aturannya kartu biru itu berlaku 6 bulan dan tidak bisa diperpanjang. Kartu biru itu kartu biru itu maksudnya surat tugas izin TA gitu ya. Surat tugas pengerjaan TA, karena kartunya dulu warnanya biru, kita sebutnya kartu biru gitu ya. Oh, iya. Yang kalau setiap konsultasi ada tanda tangannya gitu. Itu berlaku 6 bulan dan tidak bisa diperpanjang. Nah ini yang sering salah kaprah ya. Aturan defaultnya tidak bisa diperpanjang, bukan bisa diperpanjang. Nah, defaultnya tidak bisa diperpanjang, tetapi kadang-kadang kita mengizinkan perpanjangan untuk kasus khusus. Kasus khususnya itu begini, misal saya bimbingan ya, saya tahu sendiri bahwa saya ikut progresnya dari awal, mahasiswa ini ya sering bimbingan dan saya tahu bahwa loh ini itu sudah selesai, bukunya pun sudah sampai bab 5, tinggal ngetik tinggal diuji coba. Masa dibuang itu semua, kan sayang gitu loh kalau ngulang. Maka dengan pemikiran itu biasanya saya
minta diperpanjang 3 bulan lah sampai sidang berikutnya. Kalau yang sidang sekarang mungkin nggak bisa karena belum uji coba ya, tapi kan tinggal bab 6, bab 7. Dan programnya sudah jadi gitu ya. Jadi menurut saya tinggal maju TA, tinggal sedikit. Nah itu berarti yang diperpanjang itu kan tidak default ya. Iya. Nah, itu disalah kaprahkan oleh orang-orang yang dulu, mungkin dia cerita ke temannya, menjadi begini, bisa diperpanjang, boleh diperpanjang, pokoknya minimal 1 kali gitu ya, maksimal 1 kali. Terus kemudian dia cerita, pokoknya sudah ngetik sampai bab 5. Nah itu salah, ya salah, karena begini, kamu bisa aja ngetik asal-asalan bab 5 padahal program belum jadi ya. Sehingga yang sampai tidak bisa diperpanjang itu, satu, kalau yang kemarin sih saya merasa 1 semester setelah Medpen sama sekali nggak pernah konsul. Jadi begitu habis, ya menurut saya nggak ada gitu ya. Bukan, jadi gini, bukan bab 5 selesai diketik, tapi bab 5 itu sudah disetujui oleh pembimbing ya. Patokannya itu perpanjangannya, bukan selesai diketik. Karena dia sudah bimbingan rutin bab 1, 2, 3, 4, 5, saya tahu dia sampai bab 5. Belum selesai di bab 5-nya, tapi di tengah-tengah gitu ya. Terus yang apa? Misalnya nih, kayak udah lulus Medpen, terus yang ngulang judul lagi karena apa? Nggak kena diperpanjang itu, berarti dia ngulang Medpen lagi atau gimana? Enggak ngulang Enggak, Medpen, tapi ngulang proposal. Jadi dia buat judul baru ya, nggak boleh. Nah ini kemarin kasus saya itu karena saya merasa kamu cuma mainan kata-kata, judulnya kok sama, topiknya sama loh. Kamu mau pakai proposal yang apa ya? Bukan proposalnya. Apakah kamu mau memakai ini apa? Semua pekerjaanmu yang lama, nggak boleh. Jadi kalau ganti ya ganti semua. Oh, Sekali lagi itu defaultnya ya. Kalau Iya. sampai ada yang nggak seperti itu, mungkin aja, tapi itu pasti kasus khusus. Oh, oke Bu, terima Kadang-kadang kasih. kita karena mau menyelamatkan orang dari masa studi yang 7 tahun itu ya. Misalnya sekarang sudah kurang 2 bulan, harus buat proposal baru. Bingung kan? Nggak bisa ya, Iya. kalau 2 bulan udah nggak bisa. 3 Nggak bisa. bulan sih minimal ya, 3 bulan lebih. Nah, maksudnya udah mepet, judul baru, kita kadang agak bingung, terus mungkin ada dosen yang akhirnya mengusulkan diatur ulang lah supaya pakai judul yang lama. Kan secara aturan nggak bisa, tapi mungkin diganti sedikit itu mungkin loh. Tapi normalnya nggak boleh. Tapi tidak akan sidang ulang ya. Untuk research method nggak diulang dan sidang Medpennya juga nggak diulang. Oh, berarti langsung gitu ya? Langsung kalau disetujui ngajukan proposal sampai reviewer, kalau disetujui langsung pilih dopping, langsung bimbingan, langsung buat kartu biru. Oh, oke. Oke, ada lagi. Kalian perlu punya plan B, kuota internet dari yang bukan Telkom. Ini saya juga siap-siap beli. Kalau di daerah saya agak kena gitu, lemot. Oh ya? Iya. Temanku yang di Surabaya, Indosat juga ada beberapa. Saya kira Indosat sama XL nggak masalah.
Bayu juga. Oke. Saya kira hanya grup Telkom. Karena kebetulan saya dua-duanya Telkom. Nah ini jadi agak khawatir juga. Sudah siap-siap mau cari ini MyFi atau apa gitu. Tapi ya memang kadang-kadang ini sih ada yang ikut provider lain sih memang ya. Iya. Ya untungnya setelah ini UTS sih. Semoga UTS-nya ada yang online lah. Oke, ada pertanyaan lain terkait ini, terkait proposal Anda. Dan jangan lupa isi progres ya. Permisi Bu, saya ingin bertanya Bu. Ya. Jadi saya menggunakan judul yang saya gunakan semester lalu. Saya sudah bertanya kepada Dosbing 1 dan Dosbing 2 yang lalu. Mereka berdua setuju untuk menjadi pembimbing saya pada semester ini. Itu saya langsung upload di linknya itu saja ya Bu? Iya. Reviewer sudah setuju semua. Sudah mendapat Dosbing 2 sih Bu, Pak Andre. Oke. Itu langsung upload saja dan tidak perlu kontak ke Kaleb lagi ya Bu? Nggak perlu. Oh, baik. Terima kasih Bu. Oke. Nah, yang jadi masalah yang kebalikannya Lukas. Ya, jadi bentar saya nggak hafal sih mahasiswa kelas ini. Kelas ini apa bukan ya? Kemarin saya menemukan seperti Lukas, sebenarnya di semester sebelumnya itu sudah di ACC, ya sudah dapat doping juga. Tapi dia ganti, itu nggak boleh. Ya. Jadi kalau Anda belum selesai di ACC boleh ganti ya. Belum disetujui kan berarti ada problem kan dengan judul Anda yang belum selesai ya. Jika misalnya, waduh ini masalah terus, sudahlah saya beneran ganti judul. Boleh, karena memang yang lama kan memang trouble ya, masalah. Tapi kalau sudah beres semuanya, loh kenapa ganti? Terus kok nggak bilang-bilang? Kalau nggak bilang-bilang kan nanti yang ditinggal ini masih mengira kita mengerjakan hal yang sama ini. Mungkin jadi mikir, ini kok si Lukas kok nggak datang-datang sih? Kok nggak pernah bimbingan sih? Padahal bimbingan saya, padahal ternyata sudah enggak. Nah, jadi kalau sudah disetujui nggak boleh ganti. Kalau belum disetujui, ya boleh ganti ya. Cuma ya menurut saya sopan santun aja ya, walaupun belum disetujui. Tapi sudah pernah bimbingan banyak, ya menurut saya setidaknya pamit sama cadobingnya ya. Pak, saya pikir nggak saya lanjutkan deh Pak. Ini kan dari kemarin nggak di ACC sama reviewer. Saya ganti topik aja, sehingga juga ganti dobing. Jadi biar yang sana itu paling nggak dapat informasi lah bahwa oh ya ini sudah ganti. Nggak tiba-tiba saya kontak, loh ini ganti judul. Loh, saya kok nggak tahu, terus marah-marah gitu ya, kan nggak enak. Karena Anda nggak tahu gitu, akan ketemu lagi kapan. Pastinya ya jalin hubungan baik dengan semua. Ini kadang-kadang saya nggak sengaja gitu ya. Pernah juga gitu ya, ada kasus di mana saya bisa jadi penguji. Saya sampai sempat mohon ke ini, saya ini ada sengketa sama mahasiswa ini dulu. Saya jadi nggak enak. Kalau menyalahkan nanti dikira saya dendam. Nggak menyalahkan mau memang salah. Lebih baik orang lain aja. Nah, tapi waktu itu ngomong, ya enggak ya, sama-sama dewasa diselesaikan dulu ya. Saya sudah selesai, cuma kalau misalnya itu salah semua, terus saya mesti gimana? Saya susah gitu ya. Jadi
Menurut saya lebih baik yaitu Anda pamit aja ya kalau memang mau ganti topik. Jadi itu kebalikannya kasusnya Lukas tadi. Oke, ada lagi? Permisi Bu, saya mau tanya. Ini tadi kan saya ngecek yang link pengajuan yang progres itu, ya punya saya kok belum dapat reviewer ya Bu. Loh, itu Saya kan upload itu kamu yang isi sendiri. bukan yang itu Bu, yang spreadsheet yang itu pengajuan itu loh Bu. Oh, pengajuan. Iya. Kapan disetujuinya? Belum ada reviewer Bu, saya cek di reviewer Enggak, saya. kapan disetujui sama Cadopingmu? Kan Cadopingmu harus ngisi tanggal 14 Bu. Saya coba saya cek. 14 ya. Jadi Cadopingnya ngisinya 14 ya. Lab apa? Kamu konsentrasi apa? SIP Bu. Apa kelewatan ya? Kemarin Bu Diani sempat saya beritahu kok katanya iya. Yang SIB lainnya sudah ada belum? Yang lain sudah Bu, tinggal saya. Oh iya, kelewatan berarti. Ya nanti saya bantu kontak. Siapa namamu tadi? Rian Bu, Rian Faisal Muhammad. Oke. Oke Bu, makasih Bu. Jadi 2 link ini kamu buka terus ya. Pengajuan proposal sama progres sampai Oke, silakan ada lagi yang mau tanya. Permisi Bu, saya ingin bertanya. Iya. Untuk memastikan dari pertanyaan yang Lukas tadi, berarti kalau melanjutkan dari proposal semester lalu, berarti langsung upload proposal di folder yang proposal TA final ya Bu? Ya. Lalu yang di form yang pengajuan itu edit yang KP-nya saja ya Bu? Iya, betul. Oh, oke Bu. Terima kasih Bu.
Oke, ada lagi. Rian, nanti coba kamu cek dalam sehari ya. Nanti Iya, kalau Bu. misalnya sehari belum, kamu bisa kontak Bu Diani sendiri ya. Karena yang Oh, ini Bu Diani saya sudah message, tapi kalau dalam sehari belum ada, baik, bisa Bu. kamu coba kontak. Oke, makasih, Bu. Oke, ada lagi. Tidak ada yang mau bertanya lagi tentang apapun? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan lanjutkan membuat proposal atau buku TA Anda ya. Jadi yang sudah selesai proposal, lebih baik Anda mulai bimbingan untuk buku Anda ya. Atau mulai baca-baca literatur. Supaya tidak tergesa-gesa ngerjakan ininya, bukunya nanti. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Bu.